Kerajaan Sunda adalah kerajaan yang pernah ada antara tahun 699 dan 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa. Sekarang bagian dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat. Sebagian wilayah barat Provinsi Jawa Tengah serta meliputi sebagian wilayah selatan Pulau Sumatera. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Tarumanagara yang bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian sekitar abad ke-12 hingga 16 Masehi, diketahui kerajaan ini berpindah-pindah ibu kota antara Bogor dan Kawali, serta memiliki 7 kawasan pelabuhan utama di Kalapa dan Banten. Sebagaimana dicatat oleh Tommy Vieres dan beberapa penulis Portugis lainnya pada abad 15 Masehi yang mengunjungi kerajaan Sunda. Secara lebih lengkap penulisan berbagai aspek kemajuan masyarakat Sunda pada abad-abad tersebut. Vieres, Kalapa adalah pelabuhan terbesar di tanah Sunda wilayah kekuasaan Prabu Siliwangi. Selain Sunda, Banten, Pontang, Cigede, Tamengara, dan Cimanuk yang juga dimiliki Sunda Pajajaran. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo. Dalam bahasa Sunda modern sekarang, Daye berarti kota. Dalam tempo 2 hari, nama Dayo didengarnya dari penduduk atau pembesar pelabuhan Kalapa. Orang pelabuhan Kalapa menggunakan kata Daye bila bermaksud menyebut ibu kota dalam percakapan sehari-hari bahasa Sunda lampau. Pelabuhan ini telah dipakai sejak zaman Tarumanagara dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5 dan saat itu disebut Sundapura. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai Pelabuhan Lada yang sibuk milik Kerajaan Sunda, yang memiliki ibu kota di Pakuan Pajajaran atau Pajajaran yang saat ini menjadi kota Bogor. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India, Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan jatwarna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Seperti diketahui pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, para penjajah Eropa mulai berlayar mengunjungi sudut-sudut dunia. Bangsa Portugis berlayar ke Asia dan pada tahun 1511, mereka bahkan bisa merebut kota pelabuhan Malaka di Semenanjung Malaka. Malaka dijadikan basis untuk penjelajahan lebih lanjut di Asia Tenggara dan Asia Timur. Namun anehnya sebagaimana Salakanagara pada abad 2 Masehi 4 Masehi, juga Sunda Pajajaran abad 12-17 Masehi, tidak ditemukan artefak percandian yang dibangun pada masa kejayaan Kerajaan Salanagara maupun Sunda Pajajaran. Penyebutan Sunda Pajajaran beraliran Hindu-Buddha menjadi kontroversial karena tidak didukung bukti otentik candi yang dapat ditemukan. Sementara percandian Batu Jaya, Candi Bojong Menje, dan Candi Cangkuang di Garut berasal dari abad 4 Masehi hingga 8 Masehi. Itu pun kesulitan direkonstruksi karena saking lapuknya. Dan tidak lengkapnya batu-batuan yang tersisa. Kerajaan Sunda runtuh setelah ibu kota kerajaan diperangi anak cucu Raja Sunda sendiri, yaitu Maulana Yusuf dari Banten pada tahun 1579. Sebelumnya kedua pelabuhan utama kerajaan Sunda itu juga telah dikuasai oleh aliansi Banten, Cirebon, dan Demak pada tahun 1527. Kalapa diserbu dengan panah api dan guntur api, meriam, dan senjata bedil oleh pasukan di bawah pimpinan Fatahillah. Sebagaimana tulisan sejarawan Barat bahwa pasukan aliansi ini mendapat bantuan dari okonum Portugis itu sendiri yang membelot. Fatahillah adalah menantu Sultan Cirebon sekaligus menantu Sultan Demak yang berasal dari Samudra Pasai, Sumatera. Ketika Malaka dan kerajaan ujung Sumatera
ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 Masehi, maka Fathaillah berkesempatan hijrah ke Cirebon yang dalam masa perdamaian dan maju perekonomiannya sebagaimana Sunda Pajajaran kala itu. Strategi menguasai Sunda kemudian muncul dengan strategi loncat katak dan menggunakan kekuatan dari dalam keluarga Sunda sendiri, yaitu Cirebon dan Banten, sehingga secara bertahap dilakukan peperangan demi peperangan hingga Banten dapat dikuasai oleh Maulana Hasanuddin.